Tentunya kita harus paham bahwasanya mizan itu artinya alat yang dipakai untuk mengukur sesuatu berdasarkan berat dan ringannya. Itu mizan. Jadi alat untuk mengukur seseorang, alat untuk mengukur satu benda, beratnya dan ringannya, maka alat yang dipakai untuk mengukur berat dan ringannya satu benda, maka disebut dengan mizan. Kalau bahasa kita adalah timbangan. Tentunya, jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang meremehkan timbangan. Lalu kemudian berkata, ngapain mati bawa timbangan? Emang di pasar. Tentunya sesungguhnya tidaklah keluar perkataan orang yang semacam ini yang suka meremehkan urusan-urusan akhirat, kecuali kemungkinan besar hati mereka sudah terkunci. Sehingga akhirnya bukan lagi mereka tidak peduli tentang kehidupan di akhirat, tetapi sudah berani untuk membuli kehidupan akhirat dengan segala ancaman dan segala kekuasaan yang Allah terangkan di dalam kitabullah dan sunnah. Karena kalau kita lihat manusia terhadap akhirat itu ada yang mereka cuek, sudah cuek, nggak peduli aja mereka. Tapi ada yang nantang. Ada yang mereka itu sengaja nantang. Mereka mengatakan nggak apa-apa di neraka daripada di surga sama orang-orang semacam itu. Ini menantang ini. Ya, sebagaimana ada ucapan kadang-kadang sama orang-orang yang mereka itu sudah terkunci hatinya, mereka berkata, ngapain ada timbangan? Memang di pasar apa sampai butuh timbangan nanti di akhirat? Memang nggak ada peralatan yang lebih canggih apa? Detektor gitu, nggak usah pakai timbangan gitu. Dan tidaklah ucapan-ucapan semacam ini adalah orang-orang yang sudah terkunci hatinya, sampai hatinya tidak lagi merasakan tentang bagaimana kedahsyatan perkara akhirat yang sejatinya kita tidak akan sanggup. Makanya betul ya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashadda qaswah." Hati itu kalau sudah keras maka dia membatu. Dan kerasnya hati itu kalau sudah membatu lebih keras daripada kerasnya batu. Karena kerasnya batu masih bisa pecah dengan tetesan air dan masih bisa teresapi dengan air. Tapi kalau hati sudah keras, maka sesungguhnya kalau hati sudah keras itu berita yang disampaikan Allah tentang neraka, berita yang disampaikan Nabi tentang neraka, ancaman yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, berita tentang kematian-kematian orang-orang yang mengerikan itu tidak lagi dia pedulikan, tidak lagi dia khawatirkan, bahkan dia menantang. Bahkan kemudian dia membuli setiap kabar-kabar yang bercerita tentang masalah kehidupan di akhirat hanya karena perkara itu tidak nampak di kedua matanya. Ya. Maka kemudian di sinilah kita paham bahwasanya mizan itu merupakan sebuah kepastian. Bahwasanya mizan itu merupakan sebuah kabar yang disampaikan oleh Allah. Proses manusia ketika mereka berjalan dari hisab, ketika mereka disidik oleh Allah, ketika penyidikannya ditimbang, ketika penyidikan dilakukan oleh Allah, diperiksa satu persatu oleh Allah, ada yang diarat, ada yang dimunakosyah, ada yang mereka ditampakkan saja, lalu kemudian dia tidak diteliti secara detail dari orang-orang yang beriman, ada yang sampai diteliti detail, sampai kemudian didebat oleh Allah. Ketika hisab ini sudah selesai, maka selanjutnya proses manusia menuju kepada proses yang disebut dengan mizan, dan mizan itu adalah alat yang dipakai untuk mengukur berat dan ringannya satu benda secara bahasa. Adapun mizan dalam urusan akhirat itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, mizan di akhirat adalah sesuatu yang Allah letakkan nanti pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan seorang hamba. Ya, jadi kalau kita mendapati mizan itu adalah satu yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan hambanya, berarti dia betul-betul timbangan, di mana timbangan itu fungsinya adalah untuk menimbang amalan manusia dari perkara kebaikan atau perkara keburukan. Lah tentunya mizan ini tidak boleh kita bayangkan, tidak boleh kita persepsikan sebagaimana bayangan kita tentang mizan, tentang timbangan-timbangan dalam konteks kehidupan di dunia. Oh, timbangannya begini, timbangannya begini, timbangannya. Tidak. Timbangan itu yang menyamakan antara kita dengan kehidupan di akhirat itu hanyalah nama. Tetapi hakikatnya tidak akan pernah sama. Namanya sama, pintu. Namanya sama, misalkan pecut. Namanya sama, misalkan kemudian dipan. Namanya sama, timbangan. Namanya saja yang sama, tetapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Makanya jangan sampai kemudian ketika disebut kata mizan, kemudian kita mikirnya sebagaimana mizan ketika yang kita jumpai di pasar, lalu jumlahnya kemudian dijadikan besar. Enggak. Pokoknya kita mendengar kata mizan, maka sesungguhnya tidak usah kita membayangkan
Bagaimana mizan itu? Maka kemudian itu akan sesuai dengan konteks kehidupan di akhirat. Nah, itulah yang kemudian dipakai oleh Allah, sebuah alat untuk menimbang seluruh amal manusia. Dan itu adalah kemudian mizan. Makanya kemudian mizan itu ada memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mizan itu sifatnya besar. Mizan yang kemudian Allah letakkan dalam kehidupan di akhirat itu besar betul. Saking begitu besarnya ketika langit dan bumi diletakkan pada satu sisi dari timbangan itu, lalu kemudian maka kemudian itu masih longgar timbangan itu kalaupun diisi oleh dunia dan seisinya. Makanya mari kita lihat di dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, yudha'ul mizan yaumal qiyamah, falau wuzinat fihi samawatu wal ardu lawasiat. Mizan itu pada hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Allah yang menegakkan mizan itu. Seberapa besar mizan itu nanti ketika diletakkan oleh Allah dan ditegakkan oleh Allah, yaitu dikatakan oleh Rasulullah, andaikan dia dipakai untuk menimbang langit dan bumi, seluruh langit dan bumi digulung lalu diletakkan pada sisi timbangan mizan yang diangkat oleh Allah, maka sesungguhnya itu pun mizan itu tetap terasa lebih longgar, artinya dia lebih besar daripada langit dan seisinya. Kita bisa bayangkan. Kalaulah Rasulullah menyampaikan, kalaulah kemudian dunia, falau wuzinat fihi samawatu wal ardu lawasiat, kalaulah dunia dan langit dilipat oleh Allah, lalu diletakkan pada salah satu sisi dari mizan yang ditegakkan oleh Allah, itu masih terlalu besar mizannya dibandingkan langit dan bumi. Nah, kita harus bayangkan, loh segede apa itu? Itulah timbangan. Maka kemudian disampaikan di dalam satu riwayat bahwasanya fatakulul malaikatu ya Rabbi. Maka kemudian para malaikat itu berkata, liman yazinu hadza. Para malaikat itu ketika melihat mizan, mereka kemudian berkata kepada Allah, ya Allah, untuk siapa timbangan ini ya Allah? Untuk siapa timbangan ini ya Allah? Lalu kemudian Allah itu berfirman, liman syi'tu min khalqi. Maka sesungguhnya timbangan ini kepada siapa saja di antara hambaku. Ya, maka kemudian fatakulul malaikah, maka kemudian para malaikat ketika melihat timbangan sebesar itu, bahkan ketika langit dan bumi dilipat, maka timbangan terasa lebih longgar daripada yang ditimbangkan kepadanya dari langit dan bumi itu. Para malaikat kemudian berkata, subhanaka ma'abadna haqqa ibadatika. Maka para malaikat itu berkata, maha suci engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya setelah dia melihat mizan itu. Itulah mizan besarnya. Jadi Allah ini betul-betul ketika mensifati dirinya dengan kata Maliki Yaumiddin, pemilik alam pembalasan, yaitu pemilik hari pembalasan, betul-betul Allah itu memperlihatkan bagaimana Allah itu menggenggam hari pembalasan. Sampai urusan mizan itu pun menjadikan para malaikat itu bertanya, untuk siapa mizan sebesar ini ya Allah? Lalu kemudian Allah menyampaikan, liman syi'ta min ibadi. Sesungguhnya aku peruntukkan bahwasanya mizan itu kepada siapapun di antara hambaku. Maka ini merupakan bentuk dari mizan yang kemudian Allah siapkan dalam kehidupan pengadilan akhirat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus ada mizan Ustaz? Kan sudah dihisab sudah. Kenapa masih harus ditimbang? Maka kenapa harus ditimbang lagi? Supaya tambah detail. Supaya kemudian betul-betul manusia tidak lagi bisa memiliki udzur dan tidak bisa lagi untuk menuduh bahwasanya pengadilan Allah itu berkhianat. Ya, supaya setiap orang itu mendapatkan sebagaimana yang dilakukan dan tidak ada kedzaliman sedikit pun dalam pengadilan Allah. Ketika hisab sudah diletakkan, lalu kemudian dihitung manusia, diselidiki oleh Allah. Kenapa masih ada mizan? Supaya tambah detail. Supaya kemudian betul-betul kemudian mengetahui bahwasanya semuanya itu tidak ada yang luput di sisi Allah dan semuanya akan diberikan keadilan sesuai dengan perbuatan yang dia kerjakan. Kita lihat ya, maaf ya. Sekarang itu kopi, kalau membuat minuman kopi itu digramisasi. Yaitu gulanya berapa, kemudian batunya berapa, supaya menciptakan rasa yang tidak berubah. Ada gramisasinya. Oh, kopinya segini, susunya segini, esnya segini. Itu ada timbangannya, timbangan otomatiknya. Supaya kemudian betul-betul rasanya itu dapat dipertanggungjawabkan dan rasanya tidak berubah-ubah. Tidak pakai perasaan. Beda kan kalau sebuah restoran yang mana cara membuatnya itu kemudian betul-betul dia itu digramisasi,
maka dia mampu mempertahankan cita rasa masakan dan minuman di tempat itu. Rasanya nggak berubah, lama nggak berubah. Kenapa? Semuanya di gram. Beda kalau kemudian ada warung atau apa, rasanya kenapa berubah-ubah? Kemarin enak, hari ini nggak enak. Besok agak lumayan, besok lagi kemudian enak lagi. Karena kemudian menakarnya itu sesuai dengan kemauan. Pokoknya pakai perasaan aja. Ini segini. Makanya rasanya kalau tidak pakai gramisasi itu, kalau nggak pakai timbangan itu rasanya itu berubah-ubah. Dan itu biasanya menjadi catatan kalau sebuah restoran itu cita rasanya berubah-ubah. Karena restoran hari ini mereka komit kepada rasa, mereka itu digramisasi. Kalaulah kemudian dalam restoran ternyata ada gramisasi supaya kemudian konsisten di dalam rasa, itulah analogi sederhana. Kenapa masih ada mizan setelah kemudian ada hisab? Kenapa sih sudah dihisab oleh Allah, detail dibuka oleh Allah dan tidak ada yang luput dari hisabnya Allah? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil dan besar semuanya ditambahkan oleh Allah dalam urusan hisab. Kenapa harus ada mizan lagi? Supaya tambah detail. Supaya betul-betul orang itu betul-betul akan mendapatkan sesuai yang dilakukan dan tidak ada yang terlewatkan. Dan tidak ada lagi tuduhan yang bisa diberikan kepada Allah. Bahwasanya Allah mendolimi kehidupan manusia. Inilah yang dijadikan bahwasanya pengadilan akhirat itu pengadilan mutlak. Kalau pengadilan manusia itu subjektif. Tergantung. Bisa jadi dia adil, bisa jadi tidak adil. Makanya saya suka skeptis kalau ada orang ngomong dalam pengadilan gitu. Ya sudah nanti dibawa pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan dan biar pengadilannya memutuskan siapa yang benar dan salah. Pengadilan di dunia itu tidak bisa memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kenapa? Tergantung kepada hakimnya. Subjektif, pengadilan di dunia itu subjektif banget. Tapi kalau pengadilan Allah, ketika ada hisab, ketika ada mizan, itu bukan pengadilan subjektif. Itu betul-betul pengadilan adil. Semuanya itu ditakar oleh Allah. Sampai amal-amal kecil pun akan tetap kebaca. Timbangan itu kalau kita sekarang, timbangan itu bukan hanya ngitung kilo. Sampai gram aja sekarang sudah ada timbangannya. Nah timbangan mizan itu, istimewanya apa? Dia gede. Bahkan ketika langit dan bumi ditaruh di satu sisi, itu terasa mizan lebih longgar. Tapi uniknya, bisa untuk mengukur satu amal yang tampaknya ringan itu masih bisa diukur. Kan begitu. Beda dalam timbangan di dunia kan. Contoh, timbangan beras yang biasanya ngukur 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 1 ton, 1 kuintal. Itu kalau ditaruh di atas timbangan beras, ditaruh bawang, nggak akan kemudian bisa ketahuan berapa beratnya bawang itu. Kenapa? Karena timbangan beras tidak bisa untuk mengukur bawang. Timbangan beras gede. Tapi apa kelemahannya? Dia tidak bisa ngukur, tidak bisa untuk menimbang bawang, tidak bisa menimbang gula. Misalkan hanya beberapa sendok kita pengen tahu ini berapa gram, tidak bisa pakai timbangan beras. Tapi kalau timbangan gram kita pakai untuk kemudian nimbang beras, dia tidak bisa, dia rusak. Itulah timbangan di dunia. Kalau timbangan di akhirat, mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gedenya luar biasa. Langit dan bumi apabila dilipat dan diletakkan di satu sisi, maka sesungguhnya timbangan itu lebih longgar. Tapi istimewanya, walaupun amal seberat biji darah pun masih bisa terbaca di mizan sebesar itu di hadapan Allah. Unik gak? Makanya sampai kemudian famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Loh, kamu beramal seberat biji darah itu pun akan kebaca dan itu akan terbaca pula di dalam mizan. Sudah timbangannya gede yang harusnya kita secara logika dia hanya bisa menimbang yang gede, enggak, sampai amalan sekecil apapun terbaca di dalam mizan yang ditegakkan oleh Allah. Dan itu menunjukkan bahwasanya Masya Allah itulah mizan. Yang kemudian disitulah mizan itu betul-betul menghitung setiap amal manusia, yang kecil, yang besar. Semuanya termasuk pada hitungan mizan ketika sudah ditegakkan oleh Allah. Makanya mari kita kemudian membaca di dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah menyampaikan, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dan kami tegakkan timbangan yang adil. Allah itu selalu menyebut kata mizan diiringi dengan kata adil. Sehingga tidak ada seorang pun yang dirugikan sedikit pun ketika sudah ditegakkan mizan yang adil di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya sama, jika amalan hanya seberat biji sawi pun, misqala habbatin min khardalin,
Ya, saya ulang kembali. Misqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Maka walaupun amal kamu itu hanya sebesar biji sawi pun, maka kami akan datangkan pahalanya, dan itu kebaca di dalam mizan yang ditegakkan oleh Allah. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Artinya Allah ingin menegaskan Allah itu tidak mungkin salah. Supaya tidak ada lagi orang yang menyalahkan. Karena manusia itu kan konteksnya sering menyalahkan. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, anak nyalahin orang tua. Itulah manusia tabiatnya, suka nyalah-nyalahin. Ketika Allah tahu fitrahnya manusia itu suka menyalahkan, Allah letakkan seluruh pengadilan akhirat itu betul-betul menutup celah. Orang itu bisa menggugat di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa menggugat Allah. Makanya ketika pada waktu hari kiamat tidak ada yang menggugat Allah, itu tidak ada. Kenapa? Dia tahu adilnya semua pengadilan Allah dan detailnya. Kalau di dunia pengadilan, berapa banyak orang yang ketika mendapatkan vonis, kemudian keluarga korban itu merasa sesek dadanya karena tidak setuju dengan vonis itu. Di dunia. Tapi di akhirat itu tidak ada. Ya Allah, ini tidak adil ya Allah. Tidak ada. Karena semua celah yang bisa menjadikan orang itu, semua perkara yang bisa menjadi celah orang itu bisa menggugat Allah, ditutup oleh Allah. Dengan berbagai apa yang Allah hamparkan dan apa yang Allah sediakan. Sehingga manusia tidak lagi bisa untuk menuduh Allah dan keluh lisannya untuk menuduh Allah di dalam pengadilan Allah yang sangat adil yang Allah tegakkan.